Bahkan anak-anak ya, usia berapa itu? Anak-anak, semua anak-anak lima. Yang paling besar usia berapa? Yang paling besar SMA kelas 1. SMA 1 paling kecil? Yang paling kecil pasti umur 3 tahun. 3 tahun, dan di atas itu Pak, ya, di atas balita itu semua kena semua? Semuanya itu diajarkan doktrin seperti itu untuk melaksanakan perang dan juga untuk disiapkan menjadi pelaku bom bunuh diri. Kenapa saya katakan disiapkan itu? Menjadi pelaku bom bunuh diri? Ini juga ikut terbakar juga. Kenapa? Saya bisa melihat saudara, ini ada bekas terbakar karena pada waktu itu bukan hanya luka, tapi juga ada terbakar ya, baik dari kasur maupun dari pintu, dan ini bekas-bekas terbakar sudah dicat kembali. Luar biasa. Bisa dibuka, saya akan coba masuk ke dalam. Saudara, ini adalah dinding yang sebelumnya ditulis. Ya, permisi Bu. Iya, saya mau bertamu Ibu. Saudara, aksi teror yang terjadi beberapa hari belakangan ini sungguh di luar akal sehat. Menewaskan dengan sadis orang yang tengah sakit dan melukai mereka yang tengah beribadah. Sebelumnya menggunakan bom panci. Kini dengan alat seadanya mereka berjalan sendiri-sendiri. Ada hal yang patut diwaspadai. Saya mendapatkan petunjuk hal yang baru. Mereka mulai menyasar anak-anak sejak dini. Ada rencana besar yang disiapkan. Saudara, saya akan belusukan masuk ke Mapolda Sumatera Utara hingga ke pojok-pojok kota di Medan, Sumatera Utara. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Ikuti saya dalam Ancaman Baru Alumni Suriah. Pemakaman Inspektur 2 Anumerta Martua Sigalingging. Pangkatnya dinaikkan. Ia gugur dalam penyerangan. Saat itu 2 tersangka teroris menyusup masuk ke markas Polda Sumatera Utara. Keluarga pun masih tak kuasa melepas duka. Pemimpin enggak, memang sudah ada ngomongannya kan, kami di kisaran kan ada sawah sedikit, pulang dari situ. Memang di pesan aku, udah usahlah, sudah pesawat, kau terlalu capek, kau pulang balik, bilangnya. Tapi aku bilang, anak-anak banyak, biarlah aku bilang. Memang bukan kali pertama kejadian ini menambah daftar aksi teror terhadap polisi. Kan ada bendera ISIS di sana, ya, yang mirip ISIS saya katakan. Belum tentu, karena itu kan lafalnya itu juga kan lafal umum, ya. Tapi kadang-kadang dikonotasikan sebagai seperti bendera ISIS. Ya bisa oleh kelompok itu, bisa juga oleh pihak-pihak ketiga, ya, yang ingin membuat situasi menjadi kisruh, bisa saja. Aksi penyerangan Mapolda Sumatera Utara dilakukan 2 tersangka terjadi pada Minggu dini hari, persis di Hari Raya Idul Fitri. Kala itu, kedua tersangka, Syawaludin Pakpahan, sang pemimpin aksi, dan rekannya, Ardial Ramadana, melompat dinding pagar lalu masuk ke dalam salah satu pos penjagaan. Mereka langsung melukai Aibtu Martua Sigalingging yang sedang beristirahat di kamar pos karena sakit. Setelah aksi penusukan, kedua pelaku dengan keji membakar pos. Seorang personel polisi yang sempat memergoki perbuatan kedua pelaku langsung berlari ke pos lainnya meminta bantuan. Seketika, sejumlah personel Brimob bersenjata lengkap dengan cepat mendatangi tempat kejadian perkara. Sempat diberi peringatan, namun 2 pelaku melawan. Hingga akhirnya, keduanya dilumpuhkan dengan tembakan. 1 terduga teroris, Ardial Ramadana, tewas ketika. Hasil penyelidikan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 2 adalah pelaku penyerangan, 2 lainnya
membantu sebelum penyerangan dengan pengintaian markas Polda Sumatera Utara. Hanya berselang 5 hari, teror kembali terjadi. 2 orang anggota BRIMOB ditusuk oleh seorang terduga teroris usai sholat di Masjid Falatehan, Jakarta, persis di dekat Mabes Polri. Kedua korban berhasil diselamatkan, namun mengalami luka di bagian wajah dan leher. Sedangkan pelaku tewas ditembak polisi karena mencoba melarikan diri. Perubahan pola serangan dari bom beralih ke pisau tidak kalah mengkhawatirkan. Target utama tetap sama, polisi. Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian membedakan 2 tipe teroris yang berkembang saat ini. Tipe pertama yakni para alumni ISIS dari Irak dan Suriah, dan tipe lainnya adalah lone wolf atau leaderless jihad. Mereka mempelajari sendiri gerakan radikal melalui portal internet dan media sosial. Mereka tidak terkait dengan jaringan ISIS alias liar bergerak sendiri. Basis kekuatan ISIS sendiri berada di Irak dan Suriah. Namun sejak posisi mereka terdesak di sana akibat gempuran pasukan koalisi Rusia dan Amerika, pemimpin tertinggi ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, menyerukan kepada pengikutnya untuk melakukan teror di negaranya masing-masing. Data paling akhir tak dapat disepelekan. Setidaknya ada 600 warga Indonesia yang diduga terafiliasi dengan ISIS alias memiliki hubungan. Dari angka itu, 290 diantaranya berada di Indonesia, di mana 83 orang merupakan buronan. Saudara, saya persis berada di depan markas Polda Sumatera Utara, di mana 1 pekan lalu terjadi peristiwa terorisme di sini. Ada seorang anggota polisi dari pelayanan masyarakat, Ajun Inspektur 1 Martua Sigalingging, yang dibunuh oleh teroris. Kondisi sekarang, penjagaan begitu ketat di markas Polda Sumatera Utara ini. Setiap orang, baik anggota polisi maupun di luar anggota polisi, diperiksa dengan ketat untuk tidak terulang kejadian seperti apa yang terjadi pada hari tepat Idul Fitri pada waktu itu. Ini proses pemeriksaan, semua dicek. Walaupun membawa barang apapun, ini dicek semua Pak ya? Logam dan lain sebagainya? Iya. Disuruh berhenti, kemudian dicek satu persatu? Iya. Dan setiap pendatang diperiksa seperti ini? Ya. Bapak, keperluannya apa nih Pak? Mau ngurus pensiun, Dan. Oh, ngurus pensiun? Ya. Oke. Bapak anggota juga? Iya, Polsek Ketumpan. Purnawirawan? Bulan 5 nih pensiun, Dan. Bulan 5 pensiun? Oke. Dari Polda juga Pak atau di Polsek, Polres? Polresta lah, Dan. Polresta, oke. Silakan Pak. Terima kasih. Pak siapa? Pak Eri, Pak. Pangkat terakhir apa Pak? Aib2. Aibtu Eri. Eri. Baik Pak. Mari Pak. Saudara, saya persis berada di depan posko. Ini adalah jalan keluar. Dan posko ini adalah posko tempat kejadian perkara di saat Hari Raya Idul Fitri, di mana seorang polisi, Ajun Inspektur 1 Martua Sigalingging, yang dinaikkan pangkat menjadi Inspektur 2 Anumerta Martua Sigalingging, tewas dibunuh oleh teroris. Hanya di posko sekecil ini, dan pada waktu itu hujan deras dini hari, sekitar pukul 2, pukul 3. Saya masuk saudara untuk melihat keadaan di dalam, karena ada beberapa cerita dari dalam tempat kejadian perkara ini. Permisi Bang Sitompul. Ya, Pak. Saya Aiman, Pak Ajun Inspektur 1 Sitompul. R Sitompul. R Sitompul. Pak Sitompul, inilah tempat kejadian perkara waktu almarhum Martua Sigalingging, Pak Ibda Anumerta Martua Sigalingging, tewas dibunuh Pak ya. Dan pada waktu itu sedang beristirahat. Hanya ada 2 orang yang menjaga waktu itu. Pada saat itu mereka berempat. Berempat. Yang 2 lagi patroli. Oh, 2 sedang patroli. Dan sekarang dijaga ketat saudara oleh personil dari Polda Sumatera Utara. Saya izin Pak, kalau boleh saya masuk ke dalam, saya mau melihat bagaimana ruangan di dalam Pak ya. Saya akan ajak Anda masuk saudara. Oh, ini ruangannya. Iya, ini lokasi kejadiannya. Sudah dicat kembali Pak ya? Sudah dibersihkan kembali. Iya. Perintah pimpinan. Ini memang ruangan yang memang khusus untuk istirahat bagi yang jaga ya?
Ini saya lihat waktu itu, ini sudah diganti ya? Sudah diganti Pak, karena ikut terbakar. Ikut terbakar ini, luar biasa. Iya, iya. Ikut terbakar, iya, iya. Ini juga ikut terbakar juga. Kenal, saya bisa melihat saudara, ini ada bekas terbakar karena pada waktu itu bukan hanya luka, tapi juga ada terbakar ya, baik dari kasur maupun dari pintu, dan ini bekas-bekas terbakar sudah dicat kembali ya. Luar biasa. Dan pengamanan sekarang sudah diperketat. Ya, itu pengamanan di lingkungan Polda atas perintah Bapak Kapolda semakin diperketat. Terima kasih Pak. Dalam keadaan waktu jam 3 pagi, mereka langsung mendatangi angkat tangan. Oh, anggota bilang Ya, angkat tangan? karena kita belum tahu jelas gitu. Ya, ini siapa? Nah, tapi begitu dia lihat gitu, dia takbir untuk akan saya bunuh kamu, dia ambil tindakan tegas. Tembak? Tembak.